Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Langkat. Saya Herian Saginting dari SMP Negeri 5 Selesai. Saya Juliana Brustopu dari SMA Negeri 1 Kuala. Dan saya Endang Puspitasari dari SDIT Nurul Hasanah. Kami akan melakukan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang praktek supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Juliana, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam Bu Endang, selamat pagi Bu Endang. Gimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah Bu Endang sehat. Bu Endang gimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dikit ini ya Bu ya. Terkait nanti kan Ibu mau melakukan proses coaching ini dengan Bapak Heriansa. Dan Ibu sebagai coachnya, Pak Heriansa sebagai coachingnya, begitu ya Ibu? Iya Bu. Oke, nah di sini saya itu sebagai observer yang ingin mendiskusikan beberapa hal terhadap Ibu sebagai coach. Jadi yang pertama, saya itu sebelum melakukan pengamatan di proses coaching Ibu nanti, saya ingin menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat terlaksanakan proses coaching nanti. Nah, adapun rubrik penilaiannya itu Bu, nanti saya akan amati dulu. Lalu saya akan nilai apakah proses coaching yang Ibu laksanakan nanti itu sudah sesuai belum dengan alur-kita. Nah, di mana dalam alur-kita itu kan Ibu itu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Lalu saya akan mengamati bagaimana respon si coaching terhadap pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, kemudian Ibu juga harus ingat bahwa dalam coaching itu harus punya prinsip coaching di mana nanti juga menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan. Kemudian harus ada proses kreatif. Ibu itu harus memaksimalkan potensi. Di mana Ibu sebelum proses coaching dilaksanakan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, Silahkan Bu. pertanyaan yang pertama itu Bu, yang ingin saya tanyakan mengenai kompetensi coaching Bu, yang bagaimana yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching kali ini. Baik Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu Bu, yang pertama itu kehadiran penuh Bu, yaitu mindfulness lah gitu ya Bu. Kedua, saya akan mendengarkan dengan baik atau aktif. Dan yang ketiga itu Bu, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si yang ingin saya coaching gitu ya Bu. Jadi ada 3 kompetensi coaching yang akan nanti saya kembangkan Bu. Oke, baik Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi ini Bu, nah ada nggak kompetensi yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Oh ya baik Bu, dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi Bu, yang akan saya kembangkan itu secara spesifik itu ada 2 Bu. Yang pertama, saya akan mendengarkan dengan baik atau aktif, dan kedua mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik Ibu. Jadi dari ketiga kompetensi tadi ada 2 kompetensi yang spesifik yang mau Ibu kembangkan di sini ya Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu terkait dengan indikator. Di sini dalam proses coaching ini indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang Ibu harapkan? Oh baik Bu, saya akan berusaha si coaching ini Bu akan dapat solusi dari permasalahan-permasalahan sehingga si coaching ini dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik Bu. Oke, kalau begitu Ibu, baiklah. Nah, ini sudah di penghujung sesi bincang-bincang kita semasa di pra-observasi. Oke, saya akan mengamati proses coaching yang Ibu akan lakukan dengan Bapak Heriansa nanti. Baiklah Ibu, sekarang kita sudah berada di penghujung pra-observasi. Nah, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan kepada Bapak Heri nanti. Nah, setelah proses coaching yang Ibu selesai nanti akan ada pertanyaan selanjutnya dari saya Ibu. Nah, oke Ibu, silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya dengan Bapak Heriansa. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Heri. Selamat pagi Pak Heri.
Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini Pak Heri? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Heri, saya dalam keadaan sehat. Oh ya Pak Heri, permasalahannya apa yang ingin Bapak ceritakan sama saya hari ini Pak? Iya, Bu. Begini, Bu. Sedikit ada permasalahan saya. Jadi di tahun ajaran ini kan, Bu, saya sering diletakkan pelajaran saya itu di jam-jam terakhir. Jadi karena saya mengampu pelajaran PPKN kan, Bu, jadi saya kadang merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa gitu, Bu, agar tetap fokus di jam terakhir. Jadi terkadang saya masuk kelas saja, siswa itu udah pada menguap, Bu. Jadi saya merasa ada butuh cara gitu, Bu, untuk mengembalikan fokus mereka kembali. Oh begitu ya Pak. Bahwa tahun ajaran ini Bapak dapat jam-jam terakhir ya Pak, membuat murid-murid itu sering mengantuk waktu di pelajaran Bapak ya, lelah karena masuk di jam pelajaran terakhir. Apalagi ya Pak kendalanya? Iya, Bu, saat ini saya tuh harus bicara sama Ibu. Itu saya lihat mencoba menggunakan beberapa metode saya, Bu. Saya sudah menggunakan diferensiasi supaya mereka aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran, tetapi saya merasa itu belum maksimal gitu, Bu, dalam melakukan metode tersebut karena kurangnya waktu mungkin ya yang saya butuhkan dalam pembelajaran itu gitu, Bu. Oh begitu ya Pak. Eh, Pak Heri sudah melakukan beberapa metode pembelajaran ya, tapi untuk dapat memaksimalkan pembelajaran tersebut masih waktunya tidak cukup ya Pak. Jadi di obrolan kita ini apa yang Bapak ingin harapkan? Iya, jadi ada beberapa yang saya harapkan, Bu. Yang pertama itu saya ingin sekali gitu kan, Bu, murid saya itu tetap fokus belajar walaupun ya di jam-jam kritis. Kemudian yang kedua, saya itu ingin murid saya itu membuat metode pembelajaran itu untuk murid itu menyenangkan, tetapi harus cukup waktu sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan sehingga ya siswa itu harapan saya bersemangat. Jadi pembelajaran itu dapat maksimal. Oh begitu ya Pak, harapan Bapak ya, murid Bapak itu tetap semangat dan tidak mengantuk ya Pak di waktu jam terakhir Bapak mengajar. Kemudian Bapak juga ingin materi Bapak yang disampaikan itu tersampaikan secara maksimal gitu ya Pak? Iya, Bu. Jadi motivasi belajarnya tinggi, jadi dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh saya. Jadi jangan sampai rasa lelah karena sudah seharian belajar itu membuat konsentrasi mereka itu terganggu sehingga sulit menerima pembelajaran. Apalagi pembelajaran saya kan, Bu, PPKN itu masuk di jam akhir di kelas mereka itu. Jadi saya juga sebenarnya paham sih kenapa mereka kurang fokus. Oh gitu ya Pak, baiklah Pak. Lalu menurut Bapak siswa seperti apa yang dikatakan aktif dan semangat belajar? Dan motivasi belajarnya gimana Pak? Kalau menurut saya itu murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar itu kalau siswa itu aktif gitu, Bu, merespon di kelas, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang kita berikan. Oh baik ya Pak Heri ya. Yang dikatakan bahwa murid yang aktif itu adalah yang aktif merespon di kelas, sering bertanya dan mengerjakan tugas gitu ya Pak. Lalu apa lagi ya Pak? Apalagi ya, Bu, jadi kalau saya pikir mungkin kalau disuruh mencatat itu kalau anak yang aktif itu langsung mencatat gitu kan, Bu. Lalu kalau kadang siswa yang suka memfoto dengan alasan menulis itu saya cek pertemuan itu kadang mereka tidak mencatat, Bu, dengan alasan lupa. Jadi hanya alasan aja pura-pura berfoto padahal enggak gitu, Bu. Oke, jadi ada 4 ya tadi ya Pak ya, yang murid itu yang katakan aktif, yaitu aktif merespon, bertanya, mengerjakan tugas, dan menyatat materi gitu ya Pak. Jadi jika digambarkanlah ini Pak, di atas kondisi ideal murid itu berada di angka 10 ya kan. Sekarang harapan Bapak murid-murid itu untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu di range berapa Pak? Jadi beragam sih, Bu, ya kalau saya lihat di kelas. Tapi kalau saya nilai mungkin di angka 7. Tapi ya bingung juga sih, Bu, benar atau enggak gitu di angka 7. Oh, posisinya di angka 7 ya Pak. Menurut Bapak apa sih kendalanya sehingga ada di angka 7 Pak? Iya, jadi
Kalau di kelas itu saya lihat ada beberapa anak di sekolah itu karena pulangnya itu mereka membantu orang tuanya, Bu. Lalu malamnya kadang mereka juga bersama temannya pergi bermain game bersama hingga larut malam. Itu kan juga jadi masalah. Sehingga mungkin di jam terakhir itu rasa kantuknya itu udah nggak bisa tertahan lagi gitu, Bu. Banyak juga ya Pak tantangan Bapak ini ya. Jadi harapan Bapak setelah sesi ini, apa yang Bapak ingin dari keaktifan murid-murid dan di angka berapa ya kondisi itu ingin Bapak capai? Ya gitulah, Bu. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau saya harapannya di angka 9 sih, Bu. Wow, luar biasa ya Pak, di angka 9 ya, sudah baik ya. Lalu apa saja yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai di angka 9 tersebut, Pak? Sebenarnya itu sih, Bu, yang masih dalam pikiran saya, masih ingin saya rencanakan gitu, Bu. Oh, begitu ya Pak. Kalau dari pengalaman Bapak, apa saja yang bisa Bapak lakukan untuk anak yang aktif dan mau belajar dan tidak mengantuk, Pak? Jadi dari beberapa pengalaman kan, Bu, mungkin saya harus berkonsultasi gitu kan dengan orang tua murid. Jadi supaya tahu lebih pas gitu bagaimana penyebab mereka mudah mengantuk. Karena hampir setiap kali ketika ditanya jawabannya pasti karena kurang tidur. Jadi saya harus mencoba untuk menanyakan orang tua langsung, lalu atau mengganti metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter mereka. Jadi perlu juga ya Pak, kolaborasi dengan orang tua. Lalu apa lagi ya Pak? Ya, iya sih, Bu. Dengan adanya kolaborasi mungkin kan dengan orang tua, itu saya sebagai guru dapat tahu gitu kan, Bu, penyebabnya. Kemudian jika memang anak tersebut sering main game, jadi bisa dipantau oleh orang tuanya. Jadi mungkin orang tuanya dapat membatasi agar anaknya itu lebih tahu waktu gitu, Bu, dan jam tidurnya ya teratur. Jadi kan bisa terselesaikan permasalahan ini gitu. Oh gitu ya Pak, berkomunikasi dengan orang tua ya melalui HP ya Pak. Dan tadi Bapak bilang bahwa kemungkinan yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu dalam waktu dekat ini apa ya Pak? Mungkin ya langkah awalnya ya mengumpulkan ya, Bu, mengumpulkan nomor HP orang tua. Jadi kita bisa mungkin buat grup dengan orang tua yang bermasalah. Jadi kan bisa kita tanya apa sebabnya. Baik Pak, berkomunikasi dengan orang tua dengan mengumpulkan nomor HP orang tua ya Pak ya, yang sering mengantuk di kelas. Begitu ya Pak? Ada lagi Pak? Iya, jadi selain itu mungkin mencari referensi ya, Bu, metode pembelajaran saya yang mungkin nggak disukai anak-anak. Jadi ya kalau misalnya ya dengan kelas seperti metode apa ya berdiferensiasi atau apa dengan bermain game atau apa gitu kan, Bu. Jadi anak-anak itu lebih aktif, nggak hanya diam di tempat, sehingga mungkin itu yang menyebabkan anak-anak itu mengantuk dan bermalas-malasan. Wow, luar biasa ya Pak. Kapan ini akan Bapak mulai Pak, yang akan Bapak lakukan? Ya mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini sih, Bu, bisa saya realisasikan. Ya harus secepatnya sih, Bu. Wah hebat, setuju tuh Pak, lebih cepat lebih baik kan Pak. Siapa yang Bapak akan ajak untuk membantu ini Pak? Mungkin ya bisa banyak terlibat ya kan, Bu, tapi ya yang paling dekat ya wali kelas yang akan saya ajak utamanya, Bu. Oh baiklah Pak, dengan meminta bantuan wali kelas ya Pak, wah semoga segera terselesaikan ya Pak. Dan kita ada di penghujung coaching nih Pak. Apa yang dapat Bapak simpulkan Pak? Dan apa yang dapat dari obrolan kita ini Pak? Luar biasa sekali ya, Bu. Jadi dari obrolan kita ini saya juga merasa tercerahkan. Jadi awalnya saya kebingungan untuk permasalahan ini agar supaya aktif siswa gitu kan, Bu. Jadi memiliki semangat belajar meskipun sudah lelah, tetapi dengan adanya diskusi kita hari ini ya saya sedikit demi sedikit dapat solusi gitu kan, Bu. Ya dengan metode saya mungkin saya rubah dengan bermain game, dengan bermain peran, ya berkolaborasi dengan orang tua, dan mungkin juga wali kelas yang nanti saya libatkan dan menyenangkan ya, mudah-mudahan ini akan terrealisasi. Oke, baik Pak. Wah, saya penasaran ini Pak. Ingin mendengar lagi bagaimana hasil dari sesi kita hari ini. Jadi ketika Bapak telah berkoordinasi bersama orang tua murid dan wali kelas, jadi Pak boleh Pak nanti kita bertemu lagi untuk membahas hasilnya Pak.
Iya Bu, boleh sekalipun saya itu yang saya harapkan. Jadi ya terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah mendengar keluh kesah saya. Ya, saya ucapkan terima kasih Bu. Pak, sama-sama ya. Dan tetap semangat ya Pak. Saya tunggu sesi kita berikutnya. Dan selamat pagi Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Juliana. Tadi sudah melakukan proses coachingnya dengan Bapak Heri. Sudah selesai ya Ibu? Ya, alhamdulillah Bu, saya sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Pak Heyansa dan berjalan dengan lancar Bu. Oke, alhamdulillah Ibu, udah lancar ya Bu ya. Nah baik Bu, sini karena Ibu sudah selesai melaksanakan coaching dengan Bapak Heriansa, jadi sekarang di sesi pasca observasi ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah yang pertama itu, apakah Ibu ini sudah melakukan indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu capai tadi Bu? Baik Bu, yang saya lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan itu tadi Bu, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Oke, begitu ya Ibu ya. Baiklah Ibu Juli, kemudian tadi saat proses coaching saya juga sudah mengamati dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya, dengan si coachingnya tadi, dimana si coaching juga sudah sesuai dengan alur tita. Kemudian Ibu sudah berusaha menggali si coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, dan saya lihat si coachingnya itu juga merespon dari pertanyaan-pertanyaan Ibu. Dan di sini saya lihat prinsip coachingnya juga sudah terlihat ya Bu. Jadi alhamdulillah Ibu dari pengamatan saya ini sudah berjalan dengan bagus sesuai dengan alur kita. Nah sekarang Ibu, menurut Ibu ini bagaimana pendapat Ibu tentang pengamatan saya tadi? Oh, setelah mendengar hasil dari observasi Ibu tadi, dari pengamatan Ibu kepada saya dalam kegiatan coaching saya tadi dengan teman saya itu Pak Heri, jujur Bu, saya sangat senang sekali mendengarkannya. Ternyata apa yang sudah saya lakukan sesuai dengan alur cerita dan prinsip coaching ya Bu. Tapi saya Bu masih ada kekurangan. Saya harus banyak berlatih lagi agar terbiasa untuk melakukan kegiatan coaching dengan rekan lainnya. Mungkin begitu Bu. Oke, baik Ibu. Nah sekarang ini sudah hampir selesai ya Bu ya, ini proses coachingnya. Kemudian adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya begitu Ibu? Rencana tindak lanjut saya tentu pasti ada ya Bu. Jadi rencana saya ke depannya saya akan terus berlatih Bu, melakukan kegiatan coaching supaya saya bisa menggali ide-ide dari si coachingnya, dan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coachingnya dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik Bu. Oke, luar biasa ya Ibu. Jadi rencana tindak lanjut Ibu ini terus berlatih ya Bu ya, supaya nanti lebih bisa dalam mengcoach rekan-rekan sejawat pada nantinya. Terus baiklah Bu, kita ini sudah berada di sesi akhir dari pasca observasi ini, dan ada hal lainkah yang ingin disampaikan sebelum saya akhiri sesi ini Bu? Sepertinya tidak ada ya Bu, sudah cukup kayaknya Bu. Oke, baiklah kalau begitu Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi kita akhiri saja pasca observasi ini ya Bu ya. Semoga kita semua tetap semangat dan terus berlatih ya Bu ya. Ya, makasih Bu. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.